Alhamdulillah alamin. Kembali lagi di acara Sambung Rasa, menggugah jiwa, penyambung rasa yang setia menemani pemirsa semua menjelang waktu berbuka. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki episode 26. Sudah 26 hari juga kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan ini. Tinggal 4 hari menjelang hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Mari kita sama-sama tambah lagi semangat untuk melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Pada episode sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana cara kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan membahas kembali dari apa yang menjadi pembahasan di episode sebelumnya. Seperti biasa, telah hadir di hadapan kita Al-Ustadz Kiai Haji Om Surahman yang selalu setia memberi tausiah kepada pemirsa di rumah menjelang waktu berbuka saum. Kita langsung saja tanyakan kepada Ustadz apa yang menjadi bahasan pada hari ini. Ustadz, di episode sebelumnya itu ada kedatangan Jibril ketika Nabi Muhammad mau naik mimbar dan mengucapkan amin 3 kali. Itu yang pertama, celaka dan rugi orang yang tidak bersolawat kepada Nabi, dan yang kedua, celaka dan rugi orang yang memiliki dan masih memiliki orang tua tetapi tidak masuk surga. Nah, itu seperti apa Ustadz? Maksudnya itu yang kedua, orang yang memiliki orang tua, ibu bapak tetapi tidak masuk surga. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita yakini pertama bahwa mempunyai atau diberi kesempatan, man adroka, diberi kesempatan punya ibu bapak sampai usia lanjut, itu kurnia. Gitu. Karena dia ada kunci masuk surga. Itu. Kemudian apa kaitannya dengan saum? Kan saum isinya harapan, pengampunan, doa. Itu akan terhalang ketika kita berbuat buruk kepada ibu dan bapak. Allah itu dekat. Tapi yang susah bukan Allah mendekati kita, tapi kita mendekati Allah, itu yang susah. Ijabah Allah itu pasti. Kita berdoa sepanjang Ramadan, kita lihat di ijabah. Allah dekat. Cuma yang susah apa? Memantaskan diri untuk mendapat ijabah Allah. Kenapa? Karena ada kendala, ada tembok pemisah kita dengan ijabah Allah. Ada hijab. Jadi Allah itu dekat. Tapi kenapa tidak terasa dekat? Karena ada hijab. Doa itu pasti diijabah. Kita berdoa di Ramadan, kita berdoa di Lailatul Qadar, itu bisa berhasil kalau tidak ada hijab. Itu sebabnya hadisnya runtut seperti itu. Itu yang kita perbincangkan sejak awal dari kemarin. Bahwasanya hadis itu dimaknai sebuah kesatuan, tidak parsial. Yeah. Diterimanya Ramadan ada kaitannya dengan baik kepada ibu dan bapak. Kenapa? Allah dekat. Kenapa cuma jadi aliran jarak? Karena kita buat hijab. Ijabah itu pasti. Tapi kenapa? Suatu saat tidak diijabah, bukan Allah tidak mengijab, kita buat hijab. Apa hijab itu? Ibu dan bapak. Apapun yang kita lakukan di Ramadan, jadi ada jarak. Ada hijab. Apa? Durhaka kepada ibu dan bapak. Ridallahi fi ridha walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Jadi itu ikatannya. Ramadan kita jadi tidak punya makna. Bukan Allah jauh, kita buat hijab. Ijabah Allah pasti. Setiap doa Ramadan pasti dijabah. Hadis Nabi menyatakan seperti itu. Itu kalau tidak ada hijab. Itu sebabnya berbuat baik kepada ibu bapak itu salah satu syarat utama. Jadikah saum kita diterima? Jadilah doa kita didengar Allah. Jadilah doa kita diijabah Allah.
Kata kuncinya ketika kita tidak membuat hijab antara diri kita dengan Allah. Lewat apa? Perilaku yang tidak baik kepada ibu dan bapak. Itu sebabnya justru sebaliknya, dengan punya kesempatan mengurus ibu dan bapak, jadi berlipat ganda kebaikan. Kenapa? Itu pintu surga. Kenapa disebut rugi? Punya kunci tidak masuk kan rugi. Ya. Kuncinya udah diberi. Apa kuncinya? Punya ibu, punya bapak yang masih mereka ada di samping kita, yang sudah tua, yang sangat membutuhkan bantuan kita. Itu kuncinya kunci yang pasti bisa masuk. Bukan kunci sembarangan. Punya orang tua, ibu dan bapak atau salah satunya yang sudah tua, itu adalah sebuah kurnia dalam pengertian dia bisa jadi kunci pasti untuk masuk surga. Justru sebaliknya, ketika kita gagal, akan menggagalkan semua upaya kita sebaik apapun Ramadan. Karena kita membuat hijab, Allahnya dekat, cuma kita buat penghalang. Ijabahnya pasti, cuma kita buat penghalang. Jadi yang susah bukan Allah mengijabah kita, tapi memantaskan diri mendapat ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Ketika mereka sudah tua, perlu bantuan, nikmatilah, syukurilah. Ini kata kunci yang akan memudahkan kita masuk surga, insya Allah. Daripada segala amal dilakukan, tapi buat hijab, jadi tidak ada artinya. Itu sebenarnya dikaitkan dengan ujung hasilnya Ramadan dalam rangkaian hadis itu. Ada sahabat berkata kepada Rasul, innali uman, aku punya ibu. Mata itu aku sangat berbakti. Aku sangat berbakti kepadanya. Wa uqidu ala dohri. Bahkan kadang-kadang ada keperluan saya gendong di punggung. Gitu. Wa arudu ilaihi kasbi. Semua penghasilanku diberikan kepada ibu. Aku baru makan ketika ibu izinkan. Gitu. Solehnya orang itu. Ibunya sampai digendong. Kemudian semua penghasilan wa arudu ilaihi kasbi. Semua ikhtiar, usaha, kasabku, hasilnya ibu. Baru aku pergunakan kalau ibu izinkan dan berikan. Kemudian wala asrif wajhi, aku tidak pernah berpaling. Apapun yang beliau inginkan, saya lakukan. Apapun yang beliau harapkan, saya penuhi. Al-jazaitu, apakah ya Rasul sudah cukup membalas kebaikan ibu? Aku sudah gendong ibuku. Semua penghasilan aku berikan kepada ibu, setorkan kepada ibuku. Kemudian tidak pernah aku berpaling. Semua kebutuhan aku hadapi, ketika dia bicara aku dengarkan. Tidak ada sesuatu yang aku tidak hadapi, segala keperluan ibuku, segalanya. Ajaza itu cukuppah aku berbakti kepada ibu? Kata Rasulullah, walau zafratan, belum cukup membalas ibu dengan itu, walaupun satu jeritan ketika dia melahirkan. Satu kali jeritan ketika dia melahirkan, belum bisa kita balas dengan kesolehan seperti itu. Itulah balas budi kepada ibu dan ayah. Ayah sebagai sumber, ibu sebagai penyelengkap atau penyempurna yang jadi wakil Allah di muka bumi. Dalam pengertian ketika Allah menciptakan rahim, Allah berfirman, Anna Rahman wa khalaqtu rahim wa saqaqtu isman min ismi. Aku Ar-Rahman. Ketika membuat rahim, aku ambil satu namaku buat tempat itu, buat ciptaan itu. Tidak ada organ tubuh yang pakai Asmaul Husna. Cuma satu. Apa? Rahim. Karena apa? Karena dia jadi penyambung kasih sayang Allah. Itu sebabnya berbuat baik kepada ibu dan bapak. Kata kunci, kalau mampu pintu surga.
Kalau tidak, jadi hijab penghalang semua kebaikan kita, jadi tidak bermakna. Dalam logika tentu saja iman yang baik, saum yang baik mestinya menghasilkan baik kepada ibu dan bapak. Saumnya baik, salatnya baik. Kalau tidak baik kepada ibu bapak, berarti salatnya gagal, tidak berbuah. Itu logikanya. Gitu. Jadi tidak ada artinya kita melakukan kebaikan ketika kata kunci wakil Allah di muka bumi buat kita, ibu dan bapak. Dialah penyampai, penyambung kasih sayang Allah buat kita. Allah sayang kepada kita. Siapa wasilahnya? Ibu dan bapak. Itu sebabnya Rasul bersabda tentang ujungnya kesuksesan saum, kaitannya itu. Demikian jawaban yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Mungkin tadi itu sebuah kesempatan bagi orang tuanya yang masih ada, Ustaz. Bagaimana jika kedua orang tuanya sudah tidak ada gitu? Apakah masih ada kesempatan kita untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tua? Pertanyaan yang sangat baik dalam pengertian boleh jadi jawaban buat banyak orang. Yang pertama, yang masih punya ibu dan bapak, bersyukurlah. Tidak semua orang punya, gitu. Tidak punya, semua orang punya kesempatan. Itu. Yang punya ibu dan bapak masih bisa diurus, dihadapi, karena beliau masih ada di tempat kita, bersama-sama kita, itu kurnia besar. Satu saja, buatlah baik kepada ibu dan bapak kita selamat. Tapi tadi keluhan sebagian para sahabat pun sama persis seperti pertanyaan barusan. Kata beliau, kata para sahabat, hal baqiya min biri abawaya abarruhuma ba'da mautihima. Kalau sahabat itu soleh-soleh sampai berkata begitu. Jadi pertanyaan barusan pertanyaan orang soleh. Amin. Kenapa? Banyak orang masih ada tidak punya niat berbuat baik, kan banyak. Ada tapi tidak syukuri. Ini enggak, sebaliknya, justru sudah tidak ada pun masih ingin. Nah, kan gitu. Iya, sudah tidak ada pun masih ingin berbuat baik. Itu pertanyaannya. Al-baqiya min biri abawaya abarruhuma ba'da mautihima. Masih adakah kesempatan aku berbuat baik kepada ibu dan bapak padahal ibu bapakku sudah tidak ada? Begitu pertanyaannya. Orang lain bahagia, ibunya ada, bapaknya ada, sedangkan aku gitu. Kemudian semangat berbuat baik, berbakti masih ada. Bagaimana? Gitu. Kata Rasul ada. Gitu. Beliau dengan sangat bijaksana mengatakan masih ada. Jangan kecil hati. Nah, satu, as-salatu alaihima. As-salatu alaihima, berdoa kepada keduanya. Itu maknanya dua. Satu, ketika wafat sholatkan. As-salatu alaihima. Sholat mayit buat ibu dan bapak jangan disederhanakan. Fardu kifayah. Kalau orang lain sudah, kita bebas begitu. Tidak boleh. Kalau kepada orang lain boleh saja begitu. Fardu kifayah kan sudah ada yang melakukan, kita bebas dari kewajiban itu. Walaupun yang dapat pahala ya yang sholat, yang tidak sholat tidak punya pahala. Walaupun tidak berdosa karena sudah ada yang melakukan, itu namanya fardu kifayah. Tapi kepada ibu dan bapak bukan seperti itu, lebih dari itu. Itu berbakti kepada ibu dan bapak. Caranya bagaimana? Ketika wafat, sholatkan. Jangan terjadi hal yang tragis. Ya. Ketika seorang meninggal, pelayannya banyak, bunganya berjejer, anaknya tidak nyolatkan. Punya apa dari anak? Gagal hidup kita ketika kita wafat, anak tidak menyolatkan. Gagal kita ketika ibu dan ayah meninggal, salah seorang di antara kita tidak sholat. Itu yang pertama, as-sholat alaihima. Yang kedua, as-sholat alaihima artinya sepanjang waktu jangan berhenti mendoakan ibu dan bapak. Setiap kali sholat, setiap kali berdoa, jangan untuk kepentingan kita saja. Seringkali orang berdoa untuk dirinya, untuk anaknya, ibu bapaknya. Kadang-kadang tidak
didoakan. Jadi yang pertama as-salatu alaihima, kedua al-istighfaru lahuma, mintakan ampun. Dipisahkan, mintakan ampun. Rasul menjelaskan dengan sangat rinci sampai memberi contoh doa yang sangat sederhana. Sampai anak TK pun hafal kan? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robayani shaghira. Itu ucapan dengan sepenuh hati kata Rasul. Al istighfaru lahuma. Apalagi di Ramadan ini, kalau ibu bapak sudah tidak ada, doakan mereka. Kemudian mintakan ampun mereka. Mereka berbuat baik dan berniat baik, boleh jadi masih saja ada kekurangan dan kesalahan. Setelah beliau wafat, doakan untuk menguatkan ijabah Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Yang ketiga, infadu ahdihima, penuhi janji-janjinya. Itu maknanya yang pertama, penuhi janji-janjinya. Itu sebabnya ketika seseorang meninggal dunia, jangan dulu bagi waris. Gitu. Teliti dulu, apakah punya utang, apakah punya janji, penuhi dulu. Setelah selesai itu baru dibagikan waris. Jangan waris dibagikan, almarhum punya utang tidak ada yang bayar. Atau almarhum punya janji tidak dipenuhi. Itu sebabnya yang ketiga, infadu ahdihima. Mana kedua adalah kebiasaan-kebiasaan baik, kesanggupannya lanjutkan. Ibu bapak kita punya kebiasaan tiap Jumat ngirim makanan ke masjid umpamanya ya, sederhananya. Ketika beliau wafat, kita lanjutkan. Itu infadu ahdihima juga. Tapi hal yang lebih dari itu, sederhananya seperti itu. Penuhi janji-janjinya, teruskan kebiasaan baiknya. Kemudian yang keempat, ikromu sodikihima, muliakan rekan-rekannya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Boleh jadi guru-gurunya. Ada orang yang dituakan oleh orang tua kita, setiap ada kesempatan diundang atau ada rezeki dikirim. Ketika ibu bapak wafat, itu jangan putus. Kenapa? Dengan itu kita menyambungkan kebaikan ibu dan bapak. Kita lanjutkan kebaikannya, orang tua akan dapat pahala. Terus, walaupun meninggal, tapi kebiasaan baiknya ada yang melanjutkan, kebaikannya akan terus berjalan. Sebabnya kan berbakti kepada ibu dan bapak seperti itu dengan cara seperti itu. Yang kelima, silaturahimi allati la tusallu ila bihima, sambungkan kekerabatan baik dari ibu, baik dari ayah. Jangan putus kekerabatan. Jadi bagi kita seorang muslim, silaturahim bukan hanya adat, tapi ibadah. Bahkan ibadah mulia apa? Berbuat baik kepada ibu dan birrul walidain, itu afdholul amal. Birrul walidain, silaturahim. Jadi satu, mensalatkan kalau wafat atau doakan selamanya setiap kali kesempatan. Itu berbakti kepada ibu dan bapak. Kedua, mintakan ampunan setiap kali. Ketiga, lanjutkan kebaikannya, penuhi janji-janjinya. Keempat, muliakan rekan-rekannya, guru-gurunya, atau orang-orang yang dituakan oleh orang tua kita. Penghormatan itu dilanjutkan oleh para putranya. Dan yang keempat, silaturahim. Siapa yang harus kita silaturahimi? Gitu. Ya, kerabat ibu dan kerabat bapak, termasuk yang tadi, orang-orang yang dituakan oleh ibu dan bapak. Sambungan hubungan batin itu tidak boleh putus dengan putusnya wafatnya ibu dan bapak. Anak-anaknya harus melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Barangkali itu. Jadi kenapa kita harus berbuat baik kepada ibu dan bapak? Karena di ujung nanti saum kita jadi gagal. Ketika itu tidak kita penuh. Allah itu dekat. Cuma barangkali seringkali kita buat hijab. Hijabah pasti. Tapi kita buat hijab. Salah satu hijab apa? Tidak mampu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Sebab karena itu ketika masih punya ibu dan bapak itu kesempatan besar. Kunci surga ada di tangan, insya Allah. Dan rugi dan terpuruk orang yang punya ibu dan bapak tapi tidak ke surga. Karena dia sudah pegang kuncinya tapi dia tidak masuk. Rugi ma'an bu rajulin. Barangkali itu yang bisa kita perbincangkan.
Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah sudah terjawab apa yang menjadi bahasan dan apa yang jadi pertanyaan pada episode kali ini. Pelajaran yang dapat kita ambil, ridho Allah itu ada pada ridho orang tua kita. Bersyukurlah pemirsa semua yang masih memiliki orang tua. Dan yang orang tuanya sudah tiada, jangan berkecil hati. Peluang untuk berbuat kebaikan masih besar. Minimal kita mendoakan kedua orang tua kita yang sudah tiada. Sekian untuk hari ini. Kita berjumpa kembali di jam dan waktu yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.